Shalom, sahabat GKPS TV yang saya cintai. Kembali kita mendengarkan renungan pagi, renungan hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh kembali melakukan aktivitas kami. Tuntunlah kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini diambil dari 2 Tawarik 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian dari dialog antara Yosafat dan Raja Ahab. Ini bukan dialog yang biasa, tapi justru dialog yang tidak diduga. Karena Raja Yosafat yang dikenal sebagai raja yang saleh, raja yang baik, raja yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mendapat tawaran dari Raja Ahab yang dikenal jahat dan jauh dari kehendak Tuhan. Raja Ahab memohonkan sebuah atau meminta supaya mereka berkoalisi untuk mengadakan penyerangan terhadap daerah Ramot Gilead pada saat itu. Ada tawaran koalisi supaya kekuatan militer, kekuatan pasukan bisa dipadukan antara kerajaan utara yang dipimpin oleh Raja Ahab dengan kerajaan selatan yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Tentu menurut logika manusia, dengan berkoalisi maka kekuatan pasti bertambah besar. Tapi pertimbangan bagi Yosafat bukan besar kecilnya kekuatan, tapi pertimbangan utama bagi Yosafat adalah apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itulah alasannya kenapa ketika ada tawaran untuk berkoalisi, maka Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting bagi kita, mungkin juga di hari-hari ini, karena ada banyak tawaran-tawaran dalam setiap hari yang kita lalui, dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita buat, dalam setiap tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Sebenarnya kita butuh bertanya kepada firman Tuhan seperti Yosafat. Karena hanya dengan mencari kehendak Tuhan, maka kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan salah bertanya, jangan salah alamat, tapi carilah kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan di dalam setiap keputusan kita, sebelum berperang, sebelum melakukan aktivitas, seperti Yosafat, kita perlu untuk memastikan dan selalu bertanya kepada Tuhan, apakah ini kehendak-Mu Tuhan atau tidak? Yosafat, raja yang saleh itu memahami hikmat-hikmat yang ada di Israel, di selatan, di Yehuda. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 12 yang berbunyi demikian, "Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Jadi segala sesuatu perlu diuji. Segala sesuatu perlu diambil langkah supaya kita tidak salah memutuskan di dalam setiap kehendak yang kita lakukan. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, bertanya kepada Tuhan juga berarti mencari kehendak Tuhan melalui doa. Yesus telah menghabiskan waktunya malam dalam doa sebelum memilih para rasulnya, para muridnya, seperti yang tertulis di dalam kitab Lukas 6 ayat 12 dan 13. Apakah kita juga di dalam membuat
keputusan tentang hidup kita, tentang uang kita, tentang karir kita, tentang keluarga kita, tentang teman-teman kita, apakah kita bertanya kepada Tuhan? Karena hanya dengan bertanya kepada Tuhan, maka hikmat itu bisa kita dapatkan dan bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dan membawa kehidupan kepada kita. Yakobus 1 ayat 5 juga menuliskan tentang jika orang-orang yang ada di sekitar kita kekurangan hikmat, maka hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa cela, dan hal ini akan diberikan kepadanya. Maka di dalam Tuhan kita dipanggil untuk meminta hikmat dari Tuhan. Raja Salomo juga mengalami hal yang sama. Ketika dia menghadapi masalah yang sulit, dia meminta hikmat dari Tuhan dan Tuhan memberikannya. Jadi mencari kehendak Tuhan juga berarti belajar. Seperti Yosafat ingin mendengar apa yang Tuhan katakan, dia memiliki Nabi Mika. Ketika itu, nabi yang satu-satunya tidak setuju dengan permintaan dan permohonan Raja Ahab, yang tidak setuju dengan berkoalisi, berperang untuk menyerang Ramot Gilead. Maka kita juga pada saat ini, kita bisa belajar dari Alkitab. Kita bisa belajar dari Alkitab, kita berdoa, kita bertanya kepada firman Tuhan, kita merenungkannya, sampai kita dituntun kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Jadi jika Anda berdoa, jika saudara berdoa, memohon petunjuk Tuhan, sebenarnya yang terjadi adalah Anda, saudara, sedang menantikan jalannya Tuhan, roadmap-nya Tuhan. Jadi tanyakan dahulu firman Tuhan sebelum kita memulai apapun. Di dalam doa, di dalam belajar, di dalam merenungkan firman Tuhan. Selamat untuk melakukan aktivitas kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Kuatkan kami Tuhan untuk selalu bertanya, selalu belajar kepada Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami, melakukan keputusan-keputusan yang hendak kami laksanakan dalam hidup kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan bagi orang-orang yang berdoa, bagi orang-orang yang selalu bertanya kepada-Mu, supaya jangan salah langkah, tetapi masuk kepada jalan Tuhan, jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah